Ya, jadi pada slide ini juga udah bisa dilihat membran luar, ada ruang intermembrannya, kemudian ada tilakoid dan stroma, tadi sudah kita bahas. Nah, lalu membran tilakoid itu merupakan salah satu tempat terjadinya proses fotosintesis. Selanjutnya ada peroksisom. Peroksisom ini letaknya dekat dengan mitokondria, masih berdekatan. Dia memiliki enzim yang dapat merubah senyawa yang beracun menjadi senyawa yang tidak beracun. Jadi ada proses reaksi kimianya sehingga merubah suatu senyawa yang awalnya beracun menjadi tidak beracun. Peroksisom ini merupakan kompartemen metabolisme khusus yang mengandung enzim yang menghilangkan atom hidrogen dari berbagai substrat dan mentransfer ke O2. Mentransfernya, jadi dia merubah O2 menjadi H2O2 sebagai produk sampingannya. H2O2 yang dihasilkan ini bersifat toksik awalnya, tapi dengan adanya enzim, tadi ada enzimnya, dia bisa merubah H2O2 menjadi air. Jadi peroksisom ini menetralkan atau merubah sifat toksiknya menjadi non-toksik. Kemudian organel yang kelima ini adalah organel. Tadi setelah ada yang endomembran, ada yang menghasilkan energi, mewariskan sifat dan lain-lain. Kita masuk ke organel yang menyokong struktur, kemudian pergerakan dan komunikasi antar sel. Di sini contohnya adalah sitoskeleton. Sitoskeleton atau serabut untuk membentuk struktur dan pergerakan sel tanpa membran. Fungsi sitoskeleton ini adalah untuk membentuk struktur dan pergerakan sel. Nah, dan sitoskeleton ini tidak memiliki membran. Bentuk sitoskeleton ini umumnya adalah serabut seperti ini. Ada 3 jenis, yaitu mikrotubul, kemudian ada intermediate filamen, kemudian ada mikrofilamen. Bentuknya seperti ini. Mikrotubul itu kayak pipa biasa, kemudian kalau mikrofilamen itu seperti 2 buah tali yang dia berlilitan. Kemudian kalau yang mikrofilamen ini di sini digambarkan mirip seperti seperti kabel ya. Kayak kalau kalian lihat kabel-kabel listrik yang ada di luar itu yang buat nyikat ya, kawat baja lah, mirip lilitan kawat baja di sini. Nah, di sini ada contoh mikrotubul untuk pergerakan sel. Di sini ada flagella dan ada cilia. Nah, flagella contohnya pada sperma manusia. Dan pergerakannya dia bergelombang seperti ekor ikan. Pergerakan sel sperma itu mirip dengan pergerakan ekor ikan flagellanya. Kemudian pada cilia ini adalah contoh alat gerak pada protista. Alat geraknya ini berbeda dengan flagella yang tadi dia bergerak bergelombang seperti ekor ikan. Pada cilia ini seperti mendayung ke kanan dan ke kiri, kayak gitu. Jadi di sini dituliskan bahwa pergerakannya seperti balap dayung. Ada power and recovery stroke, jadi ada kayak dayungan keras dan ada dayungan yang pelan gitu. Jadi ini adalah contoh-contoh alat gerak pada sel. Kemudian selanjutnya ada anggota terpenting dari sel, yaitu membran sel. Fungsi utama dari membran sel ini adalah memisahkan bagian dalam dengan bagian luar sel. Struktur membran sel ini cukup unik karena ada beberapa bentuk yang kompleks yang disebut sebagai mozaik fluida. Seperti pada gambar ini terbentuk ada atas 2 fosfolipid.
Di sini ada yang satu warna kuning dan yang satu lagi berwarna silver ini, ya jadi seperti mozaik gitu ya. Mozaik itu kayak kalau seni mozaik itu yang susunan dari kaca-kaca itu. Nah, lapisan fosfolipid ini disebut amfeatik karena dia memiliki dua sifat sekaligus di dalamnya, yaitu ada bagian yang bersifat hidrofilik. Minggu lalu udah kita singgung masalah hidrofilik itu apa. Jadi dia suka dengan air atau dia dapat berikatan dengan air. Kemudian ada bagian lipidnya yang bersifat hidrofobik. Jadi lipid itu lemak. Jadi umumnya kan minyak atau lemak itu tidak larut di dalam air. Jadi dia tidak suka dengan air. Jadi fosfolipidnya ini ada dua. Jadi amfifatik atau amfifatik. Di sini ada hidrofilik dan ada hidrofobik. Nah, bagian hidrofobiknya ini yang di bagian yang berwarna kuning ya, yang bagian dalam ini dia bersifat hidrofobik, jadi dia tidak suka dengan air atau tidak dapat berikatan dengan air. Kemudian yang bersifat hidrofilik atau yang suka dengan air atau mampu berikatan dengan air ini adalah yang bagian silver, yang bagian luarnya. Jadi seperti itu. Bagian hidrofobik dan protein membran berada di bagian dalam. Kemudian bagian hidrofilik bersentuhan dengan larutan berair di kedua sisi. Lalu membran plasma berfungsi sebagai penghalang selektif yang memungkinkan oksigen, nutrisi, dan limbah berlalu lintas kedua arah. Jadi dia dia memisahkan bagian luar dan bagian dalam, kemudian dia secara selektif itu bisa membantu proses keluar masuknya zat-zat tertentu yang mungkin dibutuhkan atau sudah tidak dibutuhkan dari sel gitu. Selanjutnya kita masuk ke dalam lalu lintas zat yang terjadi pada membran sel. Di sini ada 3 jenis transport yang utama, yaitu transport pasif, transport aktif, dan transport massal. Jadi di sini kan salah satu fungsi membran tadi dia itu kan tadi membran plasma atau enggak membran pada umumnya dia juga menjadi penghalang selektif. Jadi otomatis ya jadi kayak gateway gitu. Jadi pintu masuk dan pintu keluar zat-zat tertentu gitu. Nah, di sini klasifikasinya ada 3, ada transport pasif, ada transport aktif, dan transport massal. Kita mulai dari yang transport pasif dulu. Nah, dikatakan transport pasif karena dia dalam prosesnya tidak memerlukan energi. Karena transport pasif ini tuh dia cuma mengikuti gradien konsentrasi aja. Jadi pada umumnya konsentrasi itu kan berpindah atau bergerak dari konsentrasi menuju konsentrasi tinggi menuju konsentrasi yang lebih rendah gitu. Di sini ada contohnya adalah difusi itu. Difusi adalah pergerakan molekul dari konsentrasi molekul tinggi ke konsentrasi molekul yang lebih rendah sehingga atau sampai terjadi kestabilan atau equilibrium dari konsentrasi-konsentrasi tersebut. Jadi dia akan bercampur hingga konsentrasinya itu sama semua. Sebentar. Misalkan di sini ada molekul pewarna. Jadi kalau misalkan kalian iseng meneteskan pewarna makanan ke dalam air, itu kan awalnya kan pewarna makanannya berada di tengah tuh. Kemudian lama-lama dia akan melebar sehingga pada akhirnya air yang warnanya jernih itu semua menjadi konsentrasinya rata dan berwarna hijau.
misalkan kita masukinnya warna hijau ya. Misalkan kalau pada tubuh ini ada oksigen yang masuk ke dalam sel saat respirasi. Jadi kan di sini ada gambar ya, sebelum terjadi difusi, yang di kanan ini konsentrasinya lebih tinggi, yang di kiri ini lebih tinggi, konsentrasi molekul yang di kanan lebih sedikit. Nah, dia lama-lama akan melewati membran, bergerak sedikit demi sedikit ke ruas kanan ini, sehingga jumlah di kiri dan di kanan ini nanti pada akhirnya setimbang. Kemudian contoh transport pasif yang kedua ada osmosis. Osmosis ini mirip dengan difusi, akan tetapi dia yang bergerak bukan molekulnya. Kalau ini kan molekulnya yang di sini ya. Jadi molekulnya bergerak dari tempat yang berkonsentrasi tinggi menuju konsentrasi yang rendah. Tapi kalau osmosis ini yang bergerak adalah airnya. Jadi airnya ini nanti akan berdifusi dari larutan dengan konsentrasi pelarut yang lebih rendah menuju larut yang lebih tinggi konsentrasinya. Contoh di sini ada 2 buah mulut bejana. Di mulut bejana yang kiri ini konsentrasinya lebih rendah dibandingkan yang di mulut bejana yang di kanan. Sehingga nanti airnya akan bergerak dari konsentrasi yang rendah menuju konsentrasi yang tinggi. Jadi akhirnya di sini permukaannya akan turun ya di mulut sebelah kiri dan akan menambah volume di mulut yang sebelah kanan. Melalui membran semi permeable. Di sini di tengahnya ada membran semi permeable-nya. Membran semi permeable itu apa gitu? Membran semi permeable itu merupakan suatu jenis membran polimer, kemudian dia biologis atau sintetik bisa yang memungkinkan molekul atau ion tertentu untuk melewatinya dengan difusi. Jadi sama-sama kayak proses difusi, tapi ternyata yang pindah nggak molekulnya, tapi airnya malah yang pindah di sini. Oke, di sini sama nih. Air berdifusi dari larutan dengan konsentrasi pelarut yang lebih rendah ke larutan dengan konsentrasi pelarut yang lebih tinggi. Contohnya konsentrasi pelarut gula akan sama. Jadi ya samalah kalau kalian misalkan mau bikin teh manis gitu. Awalnya ketika kalian memasukkan gula ke dalam teh tawarnya, teh tawar hangat, itu kan mungkin di awal yang di atas manis, yang di bawah enggak, atau mungkin sebaliknya. Yang di bawah itu udah manis duluan, ternyata yang di atas belum gitu. Karena dia belum terdifusi secara merata, belum terjadi kemerataan untuk konsentrasinya, jadi belum sama di seluruh bagiannya. Lanjut, contoh selanjutnya dari transport pasif atau transport yang tidak membutuhkan energi, ada difusi yang difasilitasi oleh protein. Jadi setelah difusi biasa ada osmosis, kemudian yang ketiga ini ada difusi terfasilitasi. Nah, difusi terfasilitasi ini adalah difusi yang melewati channel atau kanal atau saluran yang berupa protein. Jadi ada protein yang bertindak sebagai terowongan dan tertanam di membran di sini. Jadi protein ini nanti yang akan menjadi carrier atau pembawa yang melewati membran. Jadi protein transport dibagi menjadi protein kanal dan pembawa. Walaupun difusi, ini ada yang difasilitasi oleh protein, proses ini tetap transport pasif karena terlarut berpindah menuruni gradien konsentrasi. Jadi tidak ada energi yang digunakan untuk melawan gradien dari konsentrasi. Kayak gitu. Jadi kan dia cuma ngikut arus aja ya. Jadi dari arus itu pada umumnya konsentrasi dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah. Jadi dia cuma ngikut alurnya aja. Dia tidak memerlukan energi untuk melawan dari gradien rendah menuju gradien tinggi. Itu untuk transport pasif. Kemudian
ada keseimbangan air pada sel hidup. Setiap sel hidup itu pasti akan melakukan transportasi membran. Kita ambil contohnya di sini apa yang terjadi pada sel hewan, atau di sini kita ambil sel darah merah, diletakkan dalam larutan. Di sini ada tumbuhan juga, ada kita masukkan kepada larutan hipotonik, ada larutan isotonik dan larutan hypertonik. Kita mulai dari konsep hipotonik dulu. Hipotonik itu adalah larutan yang encer, jadi lebih banyak zat pelarutnya dibanding zat terlarutnya. Jadi prinsipnya adalah air akan bergerak dari larutan yang encer menuju larutan yang pekat tadi, difusi tadi ya. Sehingga ketika sel darah merah diletakkan di dalam larutan yang hipotonik, maka air yang di luar sel akan bergerak dari luar menuju ke dalam, sampai sel tersebut lisis atau pecah, karena sel darah merah tidak memiliki dinding sel. Jadi karena dia kebanyakan air, maka dia pada akhirnya dia akan pecah karena dia kemasukan air kebanyakan. Ya kayak ketika kita main balon, balonnya kita isi air kebanyakan sampai pada kapasitas dia elastisitas maksimum, maka dia akan pecah kayak gitu. Ini yang terjadi pada sel hewan. Nah, ini kasusnya beda dengan sel tumbuhan gitu. Yang terjadi pada sel tumbuhan beda. Ketika dia dimasukkan ke dalam larutan yang hipotonik, air itu akan masuk ke dalam sel tumbuhan, tetapi sel tumbuhan tidak sampai pecah karena dia memiliki dinding sel yang kuat tadi. Jadi dinding sel ini mempertahankan bentuk selnya untuk selalu tetap. Akan tetapi dia terjadi turgid tadi. Jadi dia turgid itu jadi dia cuman melebar aja sampai pada kapasitas maksimum tadi tapi dia nggak sampai pecah, dia ngembang aja. Gambar kedua di sini, jika sel hewan dan tumbuhan itu kita masukkan ke dalam larutan yang bersifat isotonik. Jadi larutan isotonik ini konsentrasi di dalam dan di luar sel ini nanti akan sama atau seimbang. Sehingga jumlah air yang keluar dan masuk ke dalam sel ini akan sama, jadi enggak ada yang berlebih, jadi normal aja gitu proses difusinya. Jadi di sini akan sama ya, kondisi sel hewannya juga sama, sel tumbuhan juga sama. Nah ini nanti akan berbeda ketika sel hewan dan sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat hipertonik. Kalau hipotonik tadi itu encer, berarti hipertonik ini adalah larutan yang pekat atau kental, yang artinya zat terlarutnya ini jumlahnya lebih tinggi atau lebih banyak daripada zat larutnya gitu. Nah, akibatnya apa? Air itu akan keluar dari dalam sel, kebalik ya, airnya yang keluar dari sel. Kalau hipotonik itu air masuk ke dalam sel, tapi kalau hipertonik karena di luar lebih pekat, maka airnya ini yang akan pindah ke luar. Jadi pada sel darah merah dia selnya akan mengalami krenasi dia, atau dia akan kayak mengkerut gitu. Kalau pada sel tumbuhan dia akan tetap mengkerut membrannya saja, tapi membran di dalamnya akan mengkerut. Di sini kan kelihatan ya gambarnya, membrannya akan jadi mengkerut sampai seolah-olah dia udah tidak menempel pada dinding sel, tetapi dinding selnya masih tetap utuh. Nah ini disebabkan karena dia itu memiliki tadi membran sel, dinding selnya ini bersifat sangat kaku dan rigid, sehingga dia hanya ini bentuknya masih tetap, tetapi membran selnya di dalamnya ini seolah-olah mau copot nih dari dinding sel kayak gitu. Setelah kita membahas transport pasif, kita lanjut menuju transport aktif, berlawanan dengan transport pasif yang tidak membutuhkan energi dalam proses perpindahannya. Maka transport aktif ini dia membutuhkan energi. Kenapa? Karena dia melawan gradien konsentrasi. Nah, secara umum kan tadi kan
Jadi yang dimaksud gradien konsentrasi berarti kan molekul itu bergerak dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi yang lebih rendah, tinggi ke rendah. Nah, tapi kalau dia pengen melawan arus dari konsentrasi yang rendah menuju konsentrasi yang tinggi, maka dia memerlukan sejumlah energi untuk melakukannya. Di sini ada contohnya adalah pompa potasium sodium. Jadi ada pompa potasium sodium, itu sel hewan memiliki konsentrasi ion kalium K+ yang lebih tinggi dan konsentrasi ion natrium atau Na+ yang lebih rendah dari lingkungan sekitarnya. Sehingga ion K+ akan dipompa keluar sel dan ion Na+ dipompa masuk ke dalam sel dengan bantuan protein. Jadi dia dipompa. Proses memompa ini kan akan membutuhkan energi karena dia akan melawan kaidah umum dari proses perpindahan molekul yang dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, karena dia pengen melawan arus ini, dia ingin bergerak dari konsentrasi rendah konsentrasi tinggi, maka dia perlu dipompa. Gitu. Jadi dia dipompa oleh protein pembawa. Selanjutnya ada eksositosis dan endositosis. Nah, kalau tadi sebelumnya yang udah kita bahas itu adalah bagaimana sel-sel atau molekul-molekul yang berukuran kecil itu keluar dan masuk ke dalam sel. Maka di bagian ini kita akan membahas bagaimana caranya sel itu memasukkan molekul yang berukuran besar gitu. Untuk molekul yang berukuran besar ada satu mekanisme nih di sini, mekanisme eksositosis dan endositosis. Nah, kalau eksositosis ini adalah proses mengeluarkan molekul dari dalam keluar sel. Nah, biasanya molekul yang mau dikeluarkan ini dibungkus oleh vesikel pada gambar ini. Dia dibungkus dulu, kemudian nanti vesikelnya akan bergerak menuju membran, kemudian membran sel ini yang akan memuntahkan materi ini keluar dari sel. Nah, lawan dari eksositosis ini ada endositosis. Endositosis, karena eksositosis ini adalah proses mengeluarkan, maka endositosis adalah proses memasukkan molekul yang berukuran besar menuju ke dalam sel. Nah, endositosis ini nanti dibagi menjadi 3, ada fagositosis, ada vinositosis, dan ada reseptor mediated endositosis di sini. Berdasarkan jenis-jenis molekul apa yang masuk gitu. Jika molekulnya bersifat padat, maka yang terjadi adalah fagositosis namanya. Kemudian ini disebut sebagai selnya makan atau menelan. Tapi kalau yang ditelan itu berupa cairan, atau mungkin kita akan menyebutnya sebagai selnya minum, ini yang terjadi adalah pinositosis. Gitu. Kemudian kalau misalkan ternyata yang dimakan adalah substansi-substansi yang spesifik gitu, dan butuh reseptor untuk memediasi atau bisa menerima materi-materi tersebut gitu, maka disebut sebagai reseptor mediated endositosis. Jadi dia harus mengaktifkan reseptor dulu baru bisa memasukkan makanan ke dalam tubuhnya. Contoh eksositosis ini adalah sel-sel saraf yang mengeluarkan neurotransmitter yang memberi sinyal pada sel saraf lain, atau sel otot dengan eksositosis. Tuh. Untuk penjelasannya,
Untuk endositosis itu sel itu menelan partikel menggunakan pseudopodia dan menyelubunginya dengan kantung membran yang disebut sebagai vakula makanan. Sama ya. Tadi untuk mengeluarkan dia juga diselubungi dulu baru dikeluarkan. Masuk pun juga sama, dia harus dibungkus dulu baru dimasukkan gitu. Sama ini udah. Terus selanjutnya sudah selesai.